Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutmainnasya eh, dari kelas B. Nah, eh, kali ini kita akan membahas mengenai materi psikologi bencana, yaitu psikologi korban pasca bencana. Yang pertama, eh, pentingnya memahami psikologi korban atau survivor. Nah, perlu memahami psikologi korban atau survivor, yaitu memahami kelompok-kelompok lain dengan siapa kita berhubungan atau berinteraksi merupakan suatu kewajiban. Dalam memahami korban, kita sangat perlu menjaga sikap. Sikap kita yang terus harus mencoba memahami korban sangat dapat mempengaruhi proses pemulihan. Selanjutnya ada trauma dan stres pasca trauma. Stres pasca trauma dalam hal ini banyak penelitian yang telah dilakukan dalam mencoba memahami dampak pengalaman traumatik pada individu yang mengalami. Namun, yang paling sering dibahas adalah stres pasca trauma dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD, yakni Post Traumatic Stress Disorder. Stres merupakan suatu keadaan di mana individu terganggu keseimbangannya, bisa karena situasi eksternal ataupun internal. Sedangkan trauma mengacu pada pengalaman-pengalaman yang mengagetkan, menyakitkan, bahkan mengancam nyawa yang situasinya melebihi situasi-situasi sulit yang dialami sehari-hari. Nah, eh, dapat disimpulkan bahwa stres pasca trauma merupakan suatu keadaan tertekan, tidak nyaman, serta hilangnya keseimbangan yang kemudian menimbulkan kejadian traumatik. Nah, trauma ini akan muncul akibat terjadinya suatu kejadian yang sangat mengguncang. Contohnya itu kecelakaan, kematian orang tua secara mendadak dengan cara menyakitkan, pemerkosaan, dan lain-lain. Eh, dari kejadian-kejadian yang menimbulkan trauma akan memunculkan stres pasca trauma. Eh, Misalnya seseorang yang telah mengalami kecelakaan akan was-was bahkan takut lagi mengendarai mobil. Eh, Terkadang individu yang tidak mampu mengendalikan pikirannya karena ingatan-ingatan mengenai kejadian tersebut, individu akan mudah terkejut atau kaget, panik, bahkan hilang kendali. Nah, seiring berjalannya waktu, gejala-gejala yang dialami korban akan berkurang. Namun, apabila dalam jangka waktu lama tersebut tidak menimbulkan tidak adanya perubahan, maka kemungkinan stres pasca trauma yang dialami tidak teratasi sehingga stres tersebut menjadi gangguan stres pasca trauma atau yang dikenal dengan PTSD. Nah, selanjutnya yaitu trauma dan implikasi terhadap pemaknaan atas hidup. Trauma dan implikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pemaknaan positif dan pemaknaan negatif. Nah, pemaknaan positif yaitu peristiwa yang telah berlalu digunakan sebagai pembelajaran dan pengingat. Misalnya orang yang selama ini sibuk bekerja mungkin merasa diingatkan untuk hidup lebih seimbang. Yang sebelumnya sibuk dengan diri sendiri mulai terjaga terunggah kepeduliannya. Nah, selanjutnya yaitu pemaknaan negatif. Peristiwa yang telah berlalu dijadikan sebagai tempat rasa bersalah atau rasa berdosa, sehingga menganggap dirinya adalah orang yang buruk, bahkan memendam rasa marah pada Tuhan. Baik, selanjutnya yaitu ada situasi-situasi sangat sulit dan pemaknaan atas hidup. Trauma bukan hanya suatu episode tunggal yang sangat mengejutkan dan menimbulkan luka mendalam. Namun,
Trauma juga dapat terjadi secara berulang-ulang. Misalnya, kekerasan dalam keluarga yang bisa saja telah terjadi berulang kali. Terdapat beberapa kelompok yang juga seolah-olah hidup dalam trauma karena mereka terus-menerus menghadapi persoalan-persoalan, konflik, dengan banyak episode traumatik, kehilangan, dan kehancuran akibat konflik. Eh, untuk trauma tunggal, dapat juga memunculkan situasi yang sangat sulit. Misalnya kehilangan secara mendadak pencari nafkah dalam keluarga. Nah, sehingga eh, dapat memunculkan kesulitan seperti memberikan duka, eh, juga dapat menyebabkan keluarga tidak dapat menyekolahkan anak, kehilangan rumah, atau tidak mampu membayar hutang sehingga kesulitan yang muncul dapat menyebabkan kesulitan lainnya. Selanjutnya yaitu trauma, situasi-situasi sulit, dan tingkah laku manusia. Suatu trauma yang dialami individu dapat memunculkan guncangan sehingga individu memunculkan perilaku-perilaku tertentu. Nah, suatu kejadian traumatik yang sama dapat memunculkan perilaku yang berbeda, tergantung pada riwayat individu dan karakter kepribadian seseorang. Nah, yang terakhir ada kehilangan traumatik. Kehilangan traumatik ini merupakan suatu situasi yang terjadi sebagai respon terhadap kehilangan yang secara tiba-tiba atau tidak terduga yang sepenuhnya disadari ataupun tidak disadari. Banyaknya dampak dari kejadian-kejadian traumatik seperti kemarahan, kebingungan, kesedihan, penyesalan, dan lain-lain, sehingga menimbulkan individu kehilangan arah, merasa bersalah, terus-menerus mengingat masa lalu, eh, penyebab trauma sehingga sulit mengambil langkah konstruktif ke depannya. Nah, bila duka akibat kehilangan traumatik ini disadari, maka mungkin dapat lebih mudah diatasi. Baik, itu saja mungkin penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.